Perkenalkan, saya Alexius dari kelas 4A, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Unpad, akan menjelaskan dan mensimulasikan pemeriksaan fisik pada bayi dan juga refleks-refleksnya. 3. Untuk yang pertama, kita masuk di fase prainteraksi. Yang pertama adalah menjelaskan prosedur kepada orang tua dan meminta persetujuan. Yang kedua adalah kita memastikan untuk melakukan pemeriksaan bayi secara sistematis dan jelas. Lalu yang ketiga adalah membuka pakaian bayi pada bagian yang ingin diperiksa dan segera menyelimutinya lagi setelah pemeriksaan selesai. Lalu untuk alat dan bahannya ada di sini. Oke, untuk pemeriksaan fisik keperawatan anak dimulai pada saat bayi tersebut memasuki ruang rawat inap. Yaitu yang pertama ada pemeriksaan umum, kita menilai tonus otot dari bayi tersebut. Lalu yang kedua, memeriksa keaktifan gerak bayi yang dinilai dengan kita melihat ekstremitas pada lengan dan tungkai yang biasanya akan terjadi fleksi dan juga akan aktif dan juga simetris. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada nangis dari bayi tersebut. Jika nangisnya melengking, itu menandakan terjadi kelainan neurologis, sedangkan ketika tangisannya lemah dan meritis menandakan bayi tersebut kesulitan bernapas. Untuk yang kedua adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti heart rate, respiratory rate, dan juga suhu. Untuk suhu pada bayi sendiri, rentang normalnya adalah pada 36,5 sampai 37,5. Dengan metode yang digunakan bisa di daerah aksila, daerah timpani, rektal, dan juga pada kulit. Untuk daerah yang paling jelas atau paling akurat itu bisa dilakukan pada daerah aksila. Lalu untuk daerah telinga itu bisa tidak akurat karena pengaruh suhu ruangan, dan kalau di kulit bisa dilakukan pemeriksaan di daerah dahi. Lalu untuk selanjutnya adalah pengukuran antropometri, yaitu mengukur badan menggunakan alat ukur seperti timbangan dan juga vital. Yang pertama adalah pengukuran dari berat badan. Untuk mengukur berat badan sendiri, kita akan membuka pakaian dari bayi tersebut. Oleh karena itu, ketika kita melepaskan pakaian, diharapkan kita melakukan dengan cepat karena ditakutkan bayi tersebut akan merasa kedinginan. Yang pertama, kita melepaskan pakaian bayi. Untuk langkah selanjutnya, kita meletakkan kain pengalas di alat penimbang berat untuk mencegah bayi menjadi kedinginan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penimbangan antara lain yang pertama adalah kita mengatur skala penimbangan tersebut menjadi 0. Lalu yang kedua adalah kita melakukan pengurangan pada berat bayinya, itu dikurangi dengan alas yang digunakan. Lalu yang ketiga, berat badan normal dari bayi ada pada jarak 2.500 sampai 4.000. Selanjutnya untuk panjang badan, kita melakukan pengukuran menggunakan alat pengukur, yang mana bayi tersebut akan diletakkan pada pengukur dengan dipastikan bagian kepala menyentuh bagian paling atas dan juga paling bawah menyentuh bagian dari tumit bayi. Selanjutnya untuk lingkar kepala, kita letakkan bayi pada area yang datar
dan mengukurnya menggunakan pita ukur. Untuk lingkar kepala bayi normal ada pada rentang 34 sampai 39. Lalu untuk mengukurnya kita letakkan di daerah oksiput ya. Untuk selanjutnya adalah mengukur lingkar kepala. Yang pertama kita pastikan bayi tersebut berada pada tempat yang datar. Lalu untuk pengukuran menggunakan pita ukur. Pita ukur itu sendiri kita gunakan untuk kita ukur tepat di daerah oksiput, mengelilingi kepala di atas alis dengan tujuan untuk mengukur dan menafsirkan pertumbuhan otak. Untuk pengukurannya adalah seperti ini. Kita letakkan pita ukur di daerah oksiput tepat di atas alis, mengelilingi kepala. Didapatkan hasilnya adalah 35, yang mana merupakan rentang normal. Selanjutnya adalah pengukuran lingkar dada. Untuk normalnya ada pada rentang 31 sampai 35 cm, yang mana biasanya lingkar dada dari bayi tersebut akan kurang 2 cm dibandingkan dengan lingkar kepala. Kita mengukur menggunakan pita ukur, diletakkan pada tulang sarcoideus, diletakkan pada daerah dada, menuju ke punggung, lalu kembali ke daerah dada melalui kedua puting susu. Selanjutnya adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila, yang mana tujuannya adalah untuk mengukur pertumbuhan lemak dan otot. Selain itu juga dapat menilai keadaan gizi dari bayi tersebut. Dengan ukuran normalnya kira-kira 11 cm, kita ukur menggunakan pita ukur, yaitu letakkan pita ukur pada daerah lengan, mengelilingi lengan, lalu hasilnya 10. Selanjutnya adalah pengukuran di daerah kulit. Yang pertama kita melihat di kulit bayi dengan normalnya akan berwarna merah muda. Tapi pada suatu kondisi bayi bisa mengalami kelainan jika terjadi pada bayi dengan berat badan rendah adalah berwarna merah sekali. Lalu juga bisa terjadi acrocyanosis, yaitu berwarna biru pada daerah ekstremitas, cyanosis daerah biru pada warna biru juga pada seluruh bagian tubuh bayi. Bisa terjadi kulit seperti marmer atau kurtis marmorata, dan juga ikterus atau kulit bayi berwarna kuning. Untuk bagian kulit selanjutnya adalah kita memeriksa apakah terdapat lesi atau bintik-bintik pada kulit bayi, lalu juga apakah terdapat vernix preciosa atau lanugo, yaitu kulit yang akan muncul pada kulit bayi yang umumnya akan hilang dengan sendirinya. Lalu memeriksa gelombang penturun kulit apakah dalam kondisi baik atau tidak, dan yang terakhir memeriksa tanda lahir, dan jika ada di mana letaknya dan bagaimana bentuk dari tanda lahir tersebut. Selanjutnya pada bagian kepala itu kita memeriksa pada bagian sebelahnya apakah ada atau tidak. Yang kedua pada bagian patella superior dan anterior kita periksa apakah kita periksa bentuk, ukuran, apakah ada mencekuk atau cembungan. Lalu yang ketiga memeriksa fraktur pada kepala bayi. Dan yang kedua selanjutnya adalah pada bagian mata. Bagian mata sendiri kita bisa melihat pada bagian skleranya apakah di bagian sklera itu terdapat perdarahan atau kemerahan, lalu apakah terdapat seker atau tidak, jarak pandang mata, lalu ukuran pupil, dan juga kesimetrisan dari mata tersebut, dimana kita bisa mengukurnya apakah mata itu memiliki garisnya itu selaras dengan telinganya.
Selanjutnya untuk telinga, kita memeriksa kesimetrisan dari telinga tersebut yang jika ditarik secara garis horizontal apakah dia selaras dengan mata. Lalu selain itu juga bisa memeriksa dia punya daun telinga, lalu pembentukan tulang rawan, dan juga letak telinga yang bisa terletak di daerah lebih rendah atau di daerah bawah pada pasien dengan penyakit sindrom tertentu. Di bagian hidung kita memeriksa dilihat dari posisinya, apakah posisinya terletak simetris atau tidak, apakah terdapat lubang dan juga lendir pada hidung. Selain itu juga dapat memeriksa apakah terdapat penampasan juping hidung, yang mana penampasan juping hidung ini menandakan adanya gangguan pernapasan. Selanjutnya untuk bagian mulut adalah pemeriksaan bibir atau palatum, apakah dia utuh atau tidak. Lalu yang kedua memeriksa kesimetrisan dari bibir. Ketidaksimetrisan tersebut menunjukkan palsi wajah. Selanjutnya pada bagian leher kita memeriksa di leher bayi. Leher bayi ini kita memeriksa apakah terdapat massa pembesaran pada kelenjar itu ada atau tidak. Lalu kita memeriksa apakah ada hambatan ketika bayi menggerakkan lehernya ke kiri atau ke kanan. Lalu yang terakhir kita memeriksa apakah terdapat kesan nyeri pada saat bayi menggerakkan lehernya. Selanjutnya untuk bagian dada, yang pertama adalah kita memeriksa apakah terdapat tidak simetrisan untuk tarikan nafas dan juga rintihan pada bayi. Adanya retraksi dinding dada yang tidak simetris dan juga rintihan menunjukkan adanya gangguan pada pernapasan bayi. Selanjutnya selain itu juga memeriksa pada bagian negara bayi tersebut apakah terdapat pembesaran atau tidak, lalu apakah terdapat sekresi pada payudara bayi, yang mana umumnya pada bayi BBL itu dia terdapat pembesaran akibat penumpukan dari sekresinya. Selanjutnya pada bagian abdomen itu kita meraba di bagian limpa, hepar dan juga bagian ginjalnya apakah terdapat massa, distensi dan juga pembesaran. Dan itu juga memeriksa tali pusatnya apakah terjadi perdarahan, dan juga kita memeriksa pada bagian perutnya apakah terdapat pembesaran yang menandakan adanya tumor dan juga hernia pada dinding abdomen. Selanjutnya pada bagian genitalia untuk bayi laki-laki kita periksa apakah pada bayi tersebut memiliki skrotum atau tidak, apakah terdapat dua atau cuma satu. Memeriksa terdapat lubang kencing pada bayi tersebut. Lalu untuk bayi perempuan kita periksa apakah labia majoranya sudah menutupi labia minora atau belum. Lalu memeriksa lubang vagina dan juga memeriksa apakah terdapat bercak pada vagina bayi. Selanjutnya adalah ekstremitas atas. Yang diperiksa adalah kita melihat tangan berbayi, kita menghitung jumlah, bentuk, ukuran dan juga kesimetrisan tangan bayi. Selanjutnya memeriksa apakah adanya selaput-selaput dan juga memeriksa apakah bayi tersebut memiliki garis pada telapak tangannya. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah kita melihat apakah terdapat dislokasi kongenital, mengukur bentuk, ukuran dan jumlah jari kaki bayi, dan juga memeriksa apakah terdapat selaput dan juga garis pada telapak kaki bayi tersebut. Ya. Selanjutnya adalah bagian punggung. Jadi kita miringkan bayi. Setelah itu kita memeriksa bentuk dari punggungnya, memeriksa apakah terdapat celah, terdapat benjolan dan juga apakah
ada rambut-rambut abnormal yang tumbuh di bagian punggung bayi. Selanjutnya adalah pemeriksaan saraf pada bayi yang bisa kita lakukan dengan melakukan tes refleks. Tes refleks yang pertama adalah refleks burning. Alat yang digunakan adalah pen light. Caranya adalah kita memberikan cahaya pada mata bayi dari arah kiri ke kanan dengan melakukan pengkajian. Dengan hasil yang kita harapkan adalah bayi tersebut akan mengikuti arah cahaya secara perlahan. Jika bayi mengikuti arah cahaya, maka saraf di bagian mata bayi tersebut normal. Tapi jika bayi tidak mengikuti arah cahaya, maka terdapat kelainan pada saraf mata. Tes yang kedua adalah refleks Monro, yaitu adalah ketika kita memberikan suara yang kencang, bayi secara refleks akan membuka tangan dan kakinya lalu menegak kembali. Kita analisa dan identifikasi apakah refleks tersebut atau gerakan tangan kaki tersebut terjadi pada bayi atau tidak. Yang ketiga adalah refleks rooting, adalah ketika kita mengusapkan pada pipi atau daerah sekitar mulut bayi, maka bayi tersebut akan membuka mulut dan berusaha mencari sumber sentuhan. Caranya adalah kita mengusap pada bagian pipi atau daerah sekitar mulut bayi, yang mana bayi tersebut secara refleks akan mencari sumber sentuhan atau mencari puting. Selanjutnya adalah refleks sucking. Caranya adalah kita meletakkan jari pada mulut bayi. Bayi yang sehat umumnya akan secara refleks akan menghisap lengan yang kita letakkan. Selanjutnya adalah refleks swallowing, yaitu adalah ketika kita memberikan minum pada bayi tersebut secara refleks akan meminum dan menelan air yang kita berikan tanpa adanya hambatan atau gangguan pada mulut dan tenggorokan bayi. Refleks yang selanjutnya adalah refleks tonic neck. Caranya adalah ketika kita menarik kedua tangannya seolah-olah mengangkat tubuhnya, bayi secara refleks akan berusaha mengangkat kepalanya. Jika bayi mengangkat kepalanya, maka bayi tersebut melakukan refleks tersebut secara baik. Yang selanjutnya adalah refleks Babinski. Caranya adalah kita mengusap dari bagian tepi luar bagian bawah ke arah atas. Reaksi yang kita harapkan adalah jari-jari bayi tersebut akan hiperekstensi dan dia akan terbuka menyerupai kipas. Selanjutnya adalah refleks palmar. Caranya adalah kita meletakkan suatu objek pada bagian tangan bayi dan bayi secara otomatis akan menggenggam. Untuk ini kita bisa tes menggunakan jari kita sendiri. Jadi ketika kita letakkan pada telapak tangan bayi, secara umum refleks bayi tersebut adalah akan menggenggam tangan. Selanjutnya adalah refleks step atau walking. Caranya adalah kita pegang bayi di daerah ketiak, lalu kita berdirikan di atas meja. Secara refleks bayi tersebut akan bergerak seperti melangkah atau berjalan.